Halo sahabat sehat Karolus, bagaimana kabarnya hari ini? Perkenalkan, nama saya Dr. Francesca Medelin Chandra. Pada hari ini kita akan membahas mengenai penyakit asam urat. Di sini sudah hadir bersama kita narasumber kita pada siang hari ini. Ada Dr. Cindy, Magister Biomedik, spesialis penyakit dalam konsultan rheumatologi. Halo Dr. Cindy. Halo Dr. Francesca, halo sahabat sehat Karolus. Kita langsung mulai aja ya dok ya. Jadi kan sebenarnya kadang ada nih kaum awam yang kalau misalkan ada sendinya nyeri-nyeri atau gimana, mereka langsung mengasumsikan kalau ini asam urat biasanya yang paling sering kalau saya ketemuin pasien. Nah, sebenarnya tapi apa saja sih dok tanda-tanda dari pasien itu mengalami asam urat seperti itu? Baik dok, jadi memang benar sekali ya, istilah asam urat ini sering banget terdengar di telinga kita untuk setiap pasien yang datang dengan keluhan nyeri sendi. Sebetulnya penyakit asam urat atau gout itu adalah hanya salah satu jenis penyakit rematik dari sekian banyaknya penyakit rematik. Ya, jadi gout atau asam urat itu terjadi karena penimbunan asam urat yang berlebih di dalam darah dan tertimbun di dalam sendi. Gejalanya biasanya itu bersifat sangat hebat dan tiba-tiba. Misalnya pada persendian ibu jari kaki, tiba-tiba di saat malam hari atau subuh itu mengalami pembengkakan yang sampai kalau disentuh saja nyeri gitu. Biasanya pasiennya juga akan bercerita bahwa kejadian tersebut itu dicetuskan oleh makanan tertentu, misalnya jeroan atau sedang kurang minum dan lain-lain. Jadi jarang sekali tuh ada pasien asam urat yang terjadinya tuh hanya pegal-pegal otot dan bersifat pelan-pelan saja. Seperti itu dok. Oh begitu dok ya. Maksudnya memang biasa kan kalau yang kita tahu sehari-hari kalau asam urat itu memang ya kalau misalkan badannya sakit-sakit atau gimana ya pasti asumsinya biasanya asam urat dulu gitu. Tapi berarti sebenarnya siapa-siapa aja sih dok yang berisiko terkena penyakit asam urat ini? Apakah cuma kalau misalkan orang tuanya itu ada riwayat asam urat atau yang kayak tadi dokter sebutkan emang kalau cuma habis makan yang jeroan-jeroan atau gimana dok untuk yang risikonya ini? Ya baik, jadi selama ini mungkin yang dimengerti adalah asam urat itu penyakitnya orang tua. Nah itu sebetulnya harus diluruskan lagi. Asam urat bisa juga disebabkan oleh faktor genetik yang mempengaruhi kecepatan metabolisme seseorang yang habis makan diet dengan kandungan purin, apakah cepat atau lambat diubah menjadi asam urat yang dibuang. Begitu. Jadi itu bisa faktor genetik. Artinya apa? Artinya bisa mengenai segala macam rentang usia, baik yang muda maupun yang sampai tua sekalipun. Itu yang genetik. Bisa juga faktor kondisi asam urat tinggi bukan cuma karena genetik, tapi karena pola makan, pola hidup, atau adanya penyakit komorbid lain. Misalnya pasien dengan gagal ginjal yang tidak mampu mengeluarkan asam urat dari urin yang optimal, atau pasien-pasien kanker yang sedang menjalani kemoterapi, atau juga pasien-pasien dengan kelainan darah di mana metabolisme selnya itu cepat dan menghasilkan asam urat yang tinggi. Jadi banyak banget penyebabnya sehingga rentang usianya juga bisa luas dok. Ya, jadi udah harus mulai waspada nih ya dok dari semua usia, mulai yang muda, yang tua, yang dewasa semuanya bisa kena ya dok berarti yang asam urat ini. Sebenarnya tapi apa sih dok bahayanya asam urat selain nyeri sendi itu untuk pasiennya itu kalau misalkan dia tahu asam uratnya tinggi terus mungkin habis itu dia minum obat nyeri membaik nih terus biasa kan pasien ada yang berpikirnya kalau sudah tidak nyeri itu artinya sudah bebas dari penyakitnya, tapi kalau misalkan tinggi terus bahayanya apa itu dok untuk pasien ke depannya gitu? Baik, jadi kalau misalnya pasien sudah terkena gout atau serangan nyeri sendi karena asam urat yang tinggi, itu sebaiknya kita mulai obati. Apalagi jika serangannya itu sudah lebih dari sekali. Lalu pasiennya juga usianya sudah lanjut atau sudah ada komorbid misalnya gangguan ginjal, harus segera diterapi. Nah, terapinya itu harus adekuat dok. Jadi bukan hanya terapi saat serangan saja, tapi setelah serangan kita juga harus mengelola kadar asam urat sehingga mencapai target. Nah, kadar asam urat harus kita targetkan dok, di bawah 6 atau di bawah 5 itu seumur hidup. Artinya pengobatan asam urat memang harus seumur hidup. Kenapa? Supaya mencegah komplikasi lanjutan.
komplikasi atau bahaya lanjutannya itu yang pertama tentunya bisa membuat kecacatan pada sendi. Jadi kalau sering ada bengkak di jempol atau bengkak di lutut yang karena asam urat, lama-lama itu akan ada benjolan atau topusnya. Atau membuat sendi menjadi kaku, sulit bergerak dan sulit diluruskan lagi. Lalu bahaya atau komplikasi kedua adalah bisa menyebabkan batu pada ginjal. Karena asam uratnya menumpuk pada saluran-saluran kencing kita. Seperti itu gambarannya. Jadi bahaya, iya, makanya harus ditanggulangi bukan cuma saat nyeri saja, tapi pengelolaan jangka panjangnya itu juga harus dipikirkan dong. Dok. Jadi emang harus minum obatnya terus menerus dan harus kontrol rutin juga berarti ya dok ya. Betul, jadi memang yang sering salah kaprah itu dok. Jadi ada beberapa pasien yang beranggapan bahwa kita minum obat asam urat kalau lagi mau makan seafood aja gitu, atau kalau baru habis makan jeroan saja. Tapi sebetulnya tidak, justru kita harus mengelola kalau memang ada goutnya. Tapi kalau tidak ada penyakit asam urat, maka tidak perlu kita meminum obat-obat asam urat secara sembarangan. Ya, jadi harus dengan pengawasan dokter dan kalau memang sudah terdiagnosis harus minum obat terus gitu ya. Betul. Kalau misalkan untuk pasien-pasien yang masih sehat nih dok, ya misalkan yang kayak kita seperti ini yang belum pernah dibilang gout, ada nggak sih dok tips and trick atau kayak cara supaya kita bisa terhindar lah dari penyakit ini, gimana tuh dok? Oke, jadi untuk kita-kita yang sehat, yang tidak memiliki gejala serangan asam urat atau serangan gout, mungkin kalau kita melakukan medical check up tahunan, itu kita bisa memeriksa asam uratnya. Dikatakan asam urat tinggi itu kalau di atas 6,8. Nah, jika mengalami hal tersebut, maka kita tidak perlu cepat-cepat minum obat. Jika tidak ada nyeri sendi, maka itu disebut hiperurisemia asimptomatik atau kadar asam urat tinggi tanpa gejala. Nah, yang harus dilakukan adalah diet rendah purin. Jadi diet rendah purinnya itu misalnya kita hindari jeroan, kita hindari daging merah yang berlebihan, seafood selain ikan, lalu makanan berpemanis buatan, alkohol ataupun kondisi dehidrasi dan exercise yang berlebihan. Hal itu kita hindari untuk mencegah peningkatan asam urat yang tajam dan memicu terjadinya serangan sendi gout. Dok, kalau misalkan olahraga berarti tapi olahraganya boleh apa aja gitu ya dok, nggak ada halangannya ya? Baik, kalau untuk olahraga, kita bisa melakukan olahraga sesuai dengan anjuran dokter. Jika kita tidak memiliki keterbatasan tertentu, maka kita boleh melakukannya sesuka kita dan sesuai dengan target yang mau kita capai. Yang perlu diingat adalah jika memiliki asam urat yang tinggi, jangan sampai kita mengalami kondisi dehidrasi saat olahraga. Dan jangan memakai sepatu yang terlalu sempit karena itu akan memicu radang pada persendian dan bisa menyebabkan goutnya meradang. Baik, betul. Jadi untuk sahabat-sahabat sehat Karolus yang mungkin mau medical check up, mungkin bisa dicek nih asam uratnya setiap tahun. Terus kalau misalkan tadi udah mulai angkanya tinggi daripada normal, bisa konsultasi ke dokter spesialis kayak dokter Cindy yang bagian reumatologi memang khusus menangani untuk asam urat ini. Kalau misalkan untuk dari Sobat Sehat Karolus yang mau bertanya lebih lanjut mengenai penyakit asam urat ini, mungkin mau bertanya kepada ahlinya, soalnya mungkin kalau untuk cari di internet informasi-informasi sering kan tidak bisa dipastikan sumbernya dari mana. Kalau mau bertanya ke sumber yang tepat bisa ditanyakan dokter spesialisnya langsung. Untuk jadwal praktek dokter Cindy bisa dilihat di website Karolus juga. Semoga kita semua senantiasa sehat. Terima kasih. Terima kasih dok. Terima kasih sahabat sehat Karolus.